Yang tidak kalah menjadi perbincangan Tribuners, Seskap Teddy Indrawijaya menjawab anggapan pemerintah ini lambat menangani bencana Sumatera. Seskap Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan. Teddy awalnya menjelaskan Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Nah, Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana. Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah kemudian mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana. Presiden Prabowo Subianto dikatakan oleh Seskap Teddy juga langsung menelpon kepala daerah di Sumatera setelah menerima laporan adanya bencana tersebut. Prabowo menelpon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan. Kemudian di hari itu juga Presiden Prabowo menginstruksikan Menko PMK mengordinasi segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi dikerahkan. Kemudian dalam beberapa hari awal dari penanganan bencana ini sendiri, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera, Tribuners. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi. Total diperkirakan berjumlah 80 unit. Seskap Teddy menegaskan bahwa pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur bergerak menangani bencana Sumatera. Mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Sumeru, oke? Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Mesestek via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mengkritik pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet Seskap Letkol Teddy Indrawijaya mengenai pemberitaan media tentang bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Tribuners.
Jumat kemarin, 19 Desember 2025, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memperingatkan media agar tidak memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Menurutnya, jika ada kekurangan diinformasikan langsung saja ke pemerintah maupun aparat, bukan diekspos kepada publik. Sehingga pada kesempatan itu, beliau mengatakan dan mengimbau rekan-rekan media agar tidak mengekspos kinerja pihaknya. Kemudian masih dalam konferensi pers yang sama yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Seskap Teddy juga meminta agar media ini memberitakan hal positif saja. Teddy menilai media ini seolah-olah menggiring opini bahwa pemerintah tidak berupaya dalam menangani bencana di Sumatera. Menurut AJI Indonesia melalui siaran pers tertanggal Sabtu 20 Desember 2025, pernyataan dua perwira TNI AD tersebut menekan media dan melanggar norma kebebasan pers sebagai watchdog atau pengawas untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan, terutama dalam konteks bencana besar. Organisasi yang didirikan pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat ini menegaskan memberitakan upaya pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik. Malah sebaliknya, kritik berbasis fakta justru mendukung akuntabilitas dan perbaikan kebijakan. AJI Indonesia menyebut pemerintah ini sudah melakukan praktik intimidasi, penghalangan liputan hingga pelabelan berita negatif sebagai upaya kontrol atau mengendalikan atau pengendalian narasi demi menjaga citra pemerintah. Padahal, di tengah krisis, jurnalisme yang bebas dan akurat bisa membantu negara melawan disinformasi, mempercepat respons publik, dan memastikan bantuan tepat sasaran. AJI Indonesia juga menyebut pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya justru berpotensi memicu swasensor di kalangan media, di mana redaksi takut untuk menyampaikan kritik atau bahkan menarik pemberitaan kritis pasca bencana. Akibatnya, publik tidak memperoleh informasi sejati. Swasensor ini diartikan sebagai upaya dari kalangan pers sendiri yang mencoba menyensor cerita-cerita yang akan dimuat dalam surat kabar atau majalahnya. Studi AJI Indonesia juga menunjukkan praktik swasensor di media nasional semakin meningkat belakangan ini, Tribuners. Hal tersebut mengindikasikan adanya represi atau pengekangan terselubung, dan jika terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menjadi tantangan serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Bahkan ada potensi Indonesia bisa kembali ke era otoritarianisme. Oleh karenanya, AJI Indonesia juga menegaskan Undang-Undang Pers menjadi fondasi penting yang menegaskan fungsi pers nasional dalam informasi, kontrol sosial, dan pendidikan publik termasuk di situasi darurat. Lebih jauh lagi, peran jurnalis bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memastikan akuntabilitas kekuasaan di saat krisis. Dari pernyataan itu, maka AJI Indonesia mendesak, yang pertama, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada publik. Selanjutnya yang kedua, pemerintah memberi akses seluas-luasnya dan memberi perlindungan keamanan bagi jurnalis maupun media untuk melakukan liputan di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, Dewan Pers untuk bersikap dan membela serta melindungi para jurnalis dan media dari ancaman dan intimidasi. Kemudian yang keempat, para pemimpin redaksi media untuk mempertahankan independensi ruang redaksi dan berpihak pada kepentingan publik. Adapun siaran pers AJI Indonesia ini ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Umum AJI Indonesia Nani Afrida dan Ketua Bidang Pendidikan dan Etik AJI Indonesia Sunudiantoro. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya merespons mengenai status bencana nasional yang menjadi perdebatan setelah peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Teddy mengatakan sejak hari pertama terjadi bencana, pemerintah pusat ini sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi tersebut dan juga melakukan mobilisasi nasional. TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana. TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di minggu pertama ada sekitar 26.000 personel, dikatakan oleh Seskap Teddy.
Seskap tadi juga menyinggung mengenai anggaran untuk penanganan bencana Sumatera. Presiden Prabowo Subianto sudah menjawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat, disampaikan 60 triliun rupiah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya seperti gedung DPRD, kecamatan, dan juga langsung seluruh bupati wali kota 52 daerah terdampak ini diberikan uang cash untuk di hari pertama. Teddy juga menjelaskan, dia menanggapi kritik jika bukan bencana nasional maka sarana prasarana serta fasilitas tidak dibangun oleh pemerintah pusat. Sudah dijawab juga di lapangan 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah diarahkan ke lokasi. Ada alat berat dari PU atau pekerjaan umum mungkin totalnya sekitar 1.000 diangkut dari manapun di Indonesia ke lokasi bencana. Seskap tadi juga menjelaskan pemerintah pusat juga berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak di daerah terdampak bencana secara bertahap. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, kemudian berangsur-angsur disambung kembali. Jembatan sudah langsung bisa dibuktikan 1 minggu, 7 hingga 10 jembatan sudah jadi. Kemudian Seskap tadi meminta semua pihak saling mendukung dalam pemulihan pasca bencana ini. Namun demikian, dia mengakui masih ada kekurangan dalam penanggulangan bencana Sumatera. Teddy menuturkan jika ada pihak yang mengetahui ada kekurangan bantuan atau logistik di lapangan, bisa menyampaikan ke petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB atau kepala daerah untuk segera ditangani. Teddy juga mengajak semua pihak untuk bijak menyampaikan pernyataan mengenai bencana Sumatera, sehingga kalau ada di antara warga yang memiliki pengaruh entah kecil atau besar, memiliki kemampuan untuk berbicara panjang lebar, maka ia meminta untuk digunakan dengan bijak. Ia meminta untuk disampaikan pernyataan dan juga pertanyaannya dengan bijak dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak kerja, seolah petugas-petugas ini yang ada di lapangan tidak bekerja. Teddy juga mengatakan penanganan bencana ini butuh kerjasama, kekompakan dan juga energi positif. Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana prasarana fasilitas tidak ada dari pusat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.